Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Anggita dari SMA Negeri 1 Bening, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak. Refleksi modul 4B. 1. Peristiwa. 2. Perasaan. 3. Pembelajaran. 4. Penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya, setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pentingnya penerapan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid serta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, serta guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di masa sekarang, kepemimpinan murid sangat penting dibentuk karena setelah lebih dari 2 tahun pandemi, murid menjadi lebih perlu didekati agar mereka menjadi nyaman belajar. Oleh karena itu, nilai-nilai dan peran guru penggerak harus bersinergi dengan konsep merdeka belajar sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saya merasa nyaman setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas, karena melihat siswa semangat mengikuti proses pembelajaran. Mewujudkan kebahagiaan siswa dalam PBM merupakan salah satu tujuan saya mengajar di kelas. Saya senang karena sudah seperti guru yang dirujukan dan diidolakan murid, guru yang benar-benar memahami keadaan murid. Saya merasa harus terus belajar dan berkomitmen agar bisa
bisa menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, agar pembelajaran yang menyenangkan tetap bisa dilakukan dan semangat filosofi pendidikan KHD tetap bisa dilaksanakan. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa A. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sudah berusaha menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid di kelas. Akan tetapi, saya masih merasa belum sempurna dan maksimal. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus senantiasa menumbuhkan semangat baru, melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekolah saya dengan menggerakkan lingkungan sekolah, terutama rekan sejawat, agar mau bekerja sama melakukan perubahan secara sistematis di sekolah. Kedepannya, saya akan terus melakukan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Saya akan terus berkolaborasi bersama rekan guru untuk menjalankan kegiatan, praktek baik, program sekolah baik di dalam pembelajaran ataupun ekstrakurikuler dan kegiatan. 4. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri terhadap siswa yang bisa saya lakukan dari sekarang adalah 1. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dalam setiap pembelajaran, serta mengadakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. 2. Ikut mensukseskan program sekolah pelaksanaan numerasi day dan dikontrol oleh wali kelas juga menjadi sarana penampilan bakat bagi siswa. Untuk mengembangkan diri saya, maka saya perlu 1. Mendalami materi modul 1.1 dan 1.2 serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. 2. Mengadakan refleksi diri di setiap akhir kegiatan yang saya lakukan di sekolah. 3. Bekerja sama berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. 4. Minta masukan, kritik, dan support yang membangun dari berbagai pihak, misalnya dari murid, rekan sejawat, keluarga saya, dan dari kepala sekolah. 5. Memperbanyak mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring dengan kelompok MGMP untuk menambah wawasan baru. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.